هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, dan semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Para ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji satu bahasan, yakni Ruhullah melawan Ya'juj Ma'juj. Apakah Ruhullah itu? Ruhullah yang dimaksud di sini adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Karena dia disebut dengan Ruhullah, ruh ciptaan Allah. Hal ini disasarkan riwayat dalam Sahih Muslim, yaitu di nomor 26. Silakan dibaca. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Nabi SAW? Siapa yang mengucapkan pengakuan atau bersyahadat, aku mengaku tidak ada ilah selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad Rasulullah, dan bahwa Isa hamba Allah. Ya. Disebutkan di sini, siapa yang mengucapkan mangqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Ini ucapan apa ini? Syahadah. Ternyata ini bisa disempurnakan keyakinan ini dengan keimanan yang benar terhadap Isa. Karena kadang ada orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad benar utusan Allah, tapi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, itu salah. Kalau meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka seorang mukmin wajib memiliki keimanan yang benar tentang Isa. Bahwa Isa itu bukan Allah, bahwa Isa alaihissalam itu bukan anak Allah. Sekalipun Nabi SAW menyebutkan beberapa sebutan selain sebagai Nabi dan Rasul, yaitu untuk Isa. Apa sebutannya? Baik. Dan bersaksi, wa ashhadu anna Isa
Lanjut. Dan bahwa Isa hamba Allah, Abdullah, anak wanita hamba sahayanya, ibnu amatihi, anak lelaki dari perempuan. Yang perempuan ini adalah hamba Allah, hamba sahaya juga, hamba sahayanya Allah, budaknya Allah. Sebagaimana kita pun juga budaknya siapa? Allah. Berarti siapa? Anak lelaki dari perempuan hamba Allah, anak Maryam. Kemudian disebut apa lagi? Dan kalimatnya yang ditujukannya kepada Maryam. Maka disebut juga Isa itu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat yang ditujukan Allah kepada Maryam. Kalimat yang Allah tujukan kepada Maryam. Kenapa? Karena Maryam ketika berada di tempat yang tersembunyi, tidak ada seorang pun yang tahu, didatangi malaikat Jibril. Dan Jibril menyampaikan pesan dari Allah bahwa kau bakal punya anak lelaki yang suci. Dan yang terakhir disebut juga apa? Dan ruh daripadanya. Waruhullah. Yaitu. Dan bahwa dia adalah ruh Allah. Ruh Allah maksudnya apa? Ruh ciptaan Allah. Bukan Allah yang masuk ke dalam tubuh Isa. Tapi ruh ciptaan Allah. Makanya Nabi Isa itu juga dipanggil dengan apa? Ruhullah. Ruh Allah. Maksudnya ruh ciptaan Allah. Bukan ruh Allah masuk ke dalam tubuh Isa. Nggak bisa. Bukan pada tempatnya. Karena Allah itu Khalik, pencipta, sementara Isa adalah makhluk, maka tidak mungkin pencipta bersatu dengan makhluk. Itulah kesesatan dari akidah ittihad, penyatuan, atau hulul, manunggal. Karena dulu ada akidah manunggal, manunggaling kawula Gusti. Dan itu kesesatan kelompok ittihad, hulul. Tokohnya Al-Halaj. Al-Halaj dan juga Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi, tapi Ibnu Arabi. Kalau di negeri kita, pemahaman ini dibawa oleh orang yang bernama Syekh Siti Jenar. Jadi Isa itu disebut ruhullah. Maksudnya ruh ciptaan Allah. Karena ketika Maryam mengandung, malaikat Jibril itu meniupkan ruh, yang ruh itu kemudian masuk ke rahimnya. Nah, manusia yang lain juga ditiupkan ruh. Cuman kan ada bapak dan ibu. Kalau Isa kan beda sendiri. Dia cuman ada ibu. Ya, jadi ini yang pertama. Supaya jangan gagal paham. Loh ini Ustadz ini kok judulnya Ruhullah. Apa maksudnya? Belum tahu ya. Ruhullah itu maksudnya Isa alaihissalam melawan siapa? Ya'juj Ma'juj. Kalau sebelumnya melawan siapa? Dajjal. Maka setelah itu melawan Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj inilah bangsa yang tidak terkalahkan. Kenapa? Gak ada yang berhasil menang melawan Ya'juj Ma'juj. Karena ini bangsa yang ganas. Yang kejam. Asal beda dengan dia, diporak-porandakan. Kalau orang umumnya kan kalau perang itu kan yang dibunuh pasukan. Atau mungkin sesama manusia. Ini enggak. Sapi, kambing, kuda.
tumbuhan pun dibabat habis. Pokoknya selain dia, dihancurin. Itu bangsa Ya'juj Ma'juj. Nah, siapakah Ya'juj Ma'juj ini? Ya'juj Ma'juj ini yang pertama, dia adalah Bani Adam. Bukan jin, juga bukan hewan, apalagi monster ya. Jangan kita mengait-ngaitkan dengan cerita-cerita fiksi. Yang dia adalah bangsa yang seperti haus darah. Ya. Maksudnya haus darah di sini memang apa? Nyucuk, gete, apa itu? Nah, jangan dianggap seperti vampir atau Drakul ya, enggak. Bukan hantu, bukan jin, bukan manusia. Ya'juj Ma'juj itu. Dia adalah Bani Adam. Yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat yang cukup panjang di dalam hadis, yakni Tirmizi nomor 3169. Nabi ketika itu menerangkan tentang surah Al-Hajj, surah 22, yaitu pada ayat pertama dan ayat kedua. Udah ketemu? Sudah. Baik, silakan dibaca. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Suatu ketika beliau berada agak jauh daripada sahabat. Lalu beliau mengeraskan suara membaca dua ayat ini. Apa yang dibaca oleh Nabi? Yaitu surat Al-Hajj ayat 1-2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Apa kata Allah? Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamla fataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa huru-hara hari kiamat. Kalau kita pelajari tentang peristiwa hari kiamat, ayat ini merupakan tiupan pertama, yaitu tiupan kegoncangan, tiupan kekagetan, yang manusia masih memungkinkan di situ tidak mati secara seketika, karena digambarkan di sini, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kau melihat kelak ketika kegoncangan itu terjadi, lalailah seorang ibu yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Itu langsung dilemparkan anaknya. Padahal tidak ada curahan kasih sayang yang terdalam kepada seorang anak dari seorang ibu, melainkan saat dia sedang menyusui anaknya. Betul nggak, Bu? Iku sing tahu nyusoni. Nek sing gak tahu nyusoni yo ojo jawab. Berarti selama iki disusoni ambek tapi sapi ini mau takoki yo karu. Karena dahsyatnya kegoncangan saat itu,
Bukan hanya bayi itu dilemparkan, tapi apa? Orang yang hamil. Kullu dzati hamlin amla wattada'u. Gugur orang yang hamil itu. Karena dahsyatnya. Nah, kegoncangan seperti ini terjadi di akhir zaman. Ketika kaum muslimin sudah tidak ada. Allah wafatkan seluruh kaum muslimin. Sehingga yang tinggal di muka bumi ini adalah orang-orang durjana. Orang-orang durjana yang kemungkinan dia adalah keturunan dari Ya'jud Ma'jud. Walaupun sebelumnya Ya'jud Ma'jud ini habis. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan tentang bahwa Adam alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan utusan dari neraka. Siapakah utusan dari neraka itu? Lanjut. Kembali ke Tirmidzi 3169. Ketika para sahabat mendengar ayat tersebut dibaca oleh Nabi, 3169. Ketika para sahabat mendengar ayat tersebut, mereka segera mendudukkan unta-unta mereka. Dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang akan beliau sampaikan. Dan ini sesuatu yang mungkin belum pernah mereka dengar. Makanya beliau memperhatikan betul. Dia derumkan unta-unta mereka. Kemudian apa kata Nabi? Beliau bertanya. Lalu beliau bersabda, apakah kalian tahu hari apakah itu? Iya. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, itulah hari yang Allah berfirman kepada Adam. Apa firman Allah kepada Adam? Hai Adam, kirimlah utusan neraka. Bi'san nar. Kirimlah utusan neraka. Maka Adam bertanya, wahai Rabbku, apa maksud utusan neraka itu? Iya. Apakah maksud dari bi'san nar itu? Utusan dari neraka itu? Maka Allah katakan, Allah berfirman, setiap 1000 orang, 999 orang masuk neraka, dan 1 orang masuk surga. Setiap 1000 orang, 999 masuk ke dalam neraka, dan 1 yang masuk ke surga. Sangat berbeda nggak? Drastis nggak perbedaannya? 1 banding berapa? Iya. 1 banding 1000. Dari 1000 hanya 1 yang masuk ke surga. Nah, mayoritas dari 999 itu siapa? Mendengar sabda Nabi tersebut, sahabat itu tenger-tenger. Apa tenger-tenger itu? Hah? Putus asa. Iya. Seperti putus asa. Waduh. Kalau seperti ini keadaannya, kita nggak bakal kebagian surga ini. Masa dari 1000 cuma 1 orang. Sementara kita sahabat Nabi ketika itu nggak banyak. Kalau seandainya ada 10.000 atau ada 10.000, berarti cuma berapa? Cuma 10 orang berarti yang masuk surga. Kan itu membuat hati mereka kan apa? Sedih. Maka mereka apa? Berputus asa. Kemudian Nabi menjelaskan tentang makna apa yang diucapkannya itu. Apa kata beliau? Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, para sahabat kelihatan putus asa hingga tidak ada satupun di antara mereka yang tertawa. Ketika melihat hal itu, apa kata Nabi? Beliau kembali bersabda. Apa sabdanya? Beramallah. Wa'malu. Dan bergembiralah kalian. Wa farrihu. Beramallah, bergembiralah. Kenapa demikian? Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, jumlah kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan 2 makhluk yang tidak ada sesatu pun bersamanya, kecuali kedua makhluk itulah yang lebih banyak. Kedua makhluk itu adalah Ya'jud dan Ma'jud, juga keturunan Adam yang sudah meninggal dunia dan keturunan iblis. Iya.
Jadi kedua makhluk itu ternyata yang 999 itu berasal dari bangsa manusia dan bangsa jin. Satunya dari kalangan jin dan satunya dari kalangan manusia. Nah, yang dari kalangan manusia ini yaitu anak keturunan yang sudah meninggal sebelumnya. Dan yakni bangsa Ya'juj Ma'juj yang masih ada hingga sekarang. Mereka jumlahnya luar biasa. Banyak sekali. Ternyata 999 itu adalah mereka orang-orang kafir. Dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Dari kalangan jin mereka adalah syaitan. Yakni anak keturunan iblis. Yang menjadi pasukannya hari ini. Syaitan, pasukan iblis itu ya anaknya sendiri. Keturunan mereka. Karena iblis ini kan masih hidup. Sementara Adam hari ini sudah tidak ada. Sudah sekian ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bergembiralah. Beramallah. Artinya jangan khawatir. Yang mayoritas itu bukan dari golongan kalian. Yang kedua ini menunjukkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu jumlahnya sangat banyak. Kalau ada satu mukmin yang masuk surga, maka Ya'juj Ma'juj itu jumlahnya separuh dari 999. Karena kan tadi dua golongan. Golongan jin dan golongan manusia. Sementara Ya'juj Ma'juj golongan apa? Manusia. Dari dua golongan ini berarti kan harus dibagi dua. Dari 999. Maka perawi berkata, saat itu perasaan putus asa mereka berangsur hilang. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, beramallah dan bergembiralah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah kalian bila dibandingkan dengan manusia seluruhnya, kecuali seperti tai lalat di lambung unta, atau seperti belang di kaki binatang. Iya, itulah perbandingan kaum muslimin, orang-orang beriman dibandingkan dengan seluruh manusia. Yang ternyata mayoritas mereka adalah orang-orang kafir. Bagaikan apa? Bagaikan sebuah tai lalat yang berada di perut unta. Sedikit atau banyak? Tahu apa itu istilahnya? Mungkin belang. Belang yang berada di kaki seekor binatang. Cuman sedikit sekali. Dibandingkan dari keseluruhan kulit, belang itu cuman sedikit. Itulah gambaran orang-orang mukmin. Jika dibandingkan dengan orang-orang yang kafir. Di total dari zaman pertama sampai terakhir. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya sangat banyak. Cuman Allah sekarang sembunyikan di mana keberadaan mereka. Yang dulu seorang hamba Allah yang bertakwa sempat mengetahui tempat keberadaannya di sebuah tempat yang berada di antara dua gunung yang tinggi yang berada di muka bumi ini, di antara jajaran pegunungan. Hamba Allah itu tidak lain bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain inilah yang sempat bertemu dengan orang-orang yang merasakan kekejaman dari bangsa Ya'juj Ma'juj. Sehingga bangsa tersebut meminta supaya membuat sumbatan atau penutup, yaitu lubang antara dua celah gunung di mana Ya'juj Ma'juj itu sering keluar dari tempat itu. Maka Allah kisahkan bagaimana sepak terjang dari hamba Allah yang bernama Dzulqarnain ini ketika membuat penutup yang menghalangi Ya'juj Ma'juj dari manusia yang lain.
Kemudian di dalam sebuah ayat surah As-Saffat surah 37 ayat 77 bahwa Ya'juj Ma'juj ini keturunan Adam. Maksudnya adalah yakni keturunan dari Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu keturunan Adam. Dan keturunan Nabi Adam yang masih melanjutkan generasi itu Nabi Nuh. Yang lainnya habis. Termasuk kaumnya Nabi Nuh habis. Makanya Allah katakan dalam surah As-Saffat ayat 77. Siapkan tafsir Ibnu Katsir. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Apa kata Allah? Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Iya. Anak cucu siapa? Anak cucu Nuh. Maksudnya keturunan dari Nuh inilah yang melanjutkan keturunan. Karena Nuh itu punya anak 4. Pertama Kan'an. Yang kedua Yafid. Yang ketiga Ham. Yang keempat Sam. Kan'an tewas. Kena banjir. Yafid ini Abu Turk. Abu Turk, bapak moyangnya bangsa Turki. Yang kedua Ham. Ham itu Abu Sudan. Bapak moyangnya bangsa Sudan. Sudan itu apa? Afrika. Yaitu ras Negroid. Kalau Yafid itu bapak moyangnya bangsa Turki. Ciri khasnya itu mata sipit, rambut lurus. Yang menurunkan ras Mongoloid. Dari ras ini nanti ada bangsa-bangsa. Mongoloid nanti ada bangsa Jepang, China, Korea. Itu bangsa dari ras. Kalau Negroid ini nanti ada bangsa-bangsa. Ada Afrika, ada Habasya, Ethiopia, ya. Ada bangsa Kipti, Mesir, itu termasuk keturunan Sudan. Dan bangsa Sudan sendiri ada. Karena itu nama nenek moyangnya. Yaitu Ham atau Abu Sudan. Nah, yang keempat Sam. Sam ini adalah Abul Arab. Abul Arab, bapak moyangnya bangsa Arab. Istilah keturunan Sam ini apa? Semit. Dari Sam, ya. Sam, Semit. Makanya ada anti-Sam, antisemitis. Termasuk sebetulnya bukan hanya Arab, tapi apa? Yang serumpun dengannya, yang berasal dari Sam, yaitu apa? Ibrani. Jadi termasuk di dalamnya nanti ada bangsa Yahudi. Kalau kita ini Indonesia kira-kira yang dari mana ya? Kalau dari Sam ketokane gak cocok, irungnya blesek kabeh. Abu Turk. Kalau dari Ham kulit hitam gak terima. Soalnya gak ngerosoi, yo gak ngerosot berintik rambutnya. Mungkin barangkali Yafid ya. Cocok itu. Hah? Cocok. Delok sipite. Tapi ndok delok ustate, memang ustate sipit. Ndak irungi ya. Ya. Wallahu a'lam. Karena memang Indonesia ini kan ya campur macam-macam ya. Dari seluruh ras ada. Ini nanti ada bahasan khusus tentang para nabi. Ini paling enggak sepintas. Baik, lihat di tafsir. Baca. Kalau udah sampai poin, kita akan lanjut. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa tiada seorang manusia pun yang ada melainkan dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini keturunan siapa? Nabi Nuh. Nabi deh. Karena yang menumpang bahtera itu cuma 78 orang. 78. 8 orang itu keluarga dari Nuh. Nuh dan istri, Yafid dan istri, Ham dan istri, Sam dan istri. Berapa total? 8. Cuman 8. Kaumnya cuman berapa? 70. Jadi yang menumpang bahtera Nuh itu cuman 70 orang. Dakwah ratusan tahun me oleh wong petung puluh. Sampean saiki dakwah me oleh wong sak masjid ae murang-muring. Kepingin duwe bolo akeh, gak penting akeh. Sing penting temenan. Kualitas, gak penting banyak. Ingat itu dakwanya Nabi Nuh, ya. Cuman 70. Cuman dari 70 itu gak ada yang meneruskan generasi sampai sekarang. Gak ada. Karena terputus sampai tahun keberapa putus gak ada anak lagi. Jadi yang ada sekarang ini manusia ini ya dari 3 anaknya Nuh itu. Yang menurunkan ras, menurunkan bangsa, dan menurunkan suku-suku bangsa. Jadi sebelum itu nggak ada suku bangsa. Manusia itu satu. Suku bangsa itu muncul setelah keturunan dari Nabi Nuh. Dan nanti ketika di akhirat masuk surga, orang dikembalikan kepada keadaan semula. Nggak ada suku bangsa. Makanya di surga nggak ada, wong Jawa, gak ono. Madura, nggak ada. Ya, semua jadi satu. Kembali seperti wajah bapak ibunya Adam dan Hawa. Ganteng ganteng, ayu ayu. Makanya nang surga gak ono wong ireng. Sampean kepethuk Bilal bin Rabah pasti pangling. Jari ini kan sejarahnya kulit hitam ya. Sampean kaget kok nang Bilal kok putih ya. Karena bapaknya Adam ganteng putih. Baik, lanjut. Zaid ibnu Abu Arroba telah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, bahwa manusia semuanya berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Imam Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui hadis Sa'id ibnu Basir dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Beliau SAW bersabda, Sam, Ham, dan Yafid. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an yang telah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Sam menurunkan bangsa Arab, Ham menurunkan bangsa Habasyah, dan Yafid menurunkan bangsa Romawi. Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui Bishr ibnu Mu'az al-Aqdi dari Yazid ibnu Zurai, dari Zaid ibnu Abu Aruba, dari Qatadah sanad yang sama. Al-Hafiz Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa telah diriwayatkan hal yang semisal dari Imran ibnu Husain radhiyallahu an dari Nabi SAW. Yang dimaksud dengan Romawi dalam hadis ini ialah bangsa Romawi terdahulu, yaitu bangsa Yunani yang nasabnya sampai pada Rumi ibnu Liti, ibnu Yunan, ibnu Yafis, ibnu Nuh alaihissalam. Kemudian telah diriwayatkan melalui hadis Ismail ibnu Iyas dari Yahya ibnu Sa'id, dari Sa'id ibnu Musayyab yang mengatakan bahwa anak Nabi Nuh alaihissalam itu ada 3 orang, yaitu Sam, Ham, dan Yafis, yang masing-masing dari mereka beranak 3 orang. Sam menurunkan 3 bangsa, yaitu bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Romawi. Yafis menurunkan 3 bangsa, yaitu bangsa Turki, bangsa Sisilia, serta Ya'juj dan Ma'juj. Nah, berarti Ya'juj Ma'juj keturunan dari siapa? Yafid. Terus Ham menurunkan bangsa Egypt, bangsa Egypt apa Egypt? Mesir. Terus bangsa yang berkulit hitam. Ham.
ya. dan Terus bangsa barbar. dan bangsa Berber. Terus Telah diriwayatkan pula hal semisal dari Wahab ibnu Mudabbi, hanya Allah lah yang maha mengetahui. ya, jadi ada perbedaan khilaf di kalangan para ulama tentang siapakah bangsa-bangsa yang diturunkan dari ketiga anak ini. Ketiga anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Antara tadi beberapa pendapat, paling tidak ada kemiripan yang satu dengan yang lain. Bahwa yang jelas di sini yang perlu kita ambil, yakni siapa Ya'juj Ma'juj itu ternyata diturunkan dari anak Nabi Nuh yang bernama Yafit. Jadi dia manusia, bukan apa? Ya. Dalam kitab Kejadian, ini milik tetangga sebelah, yaitu orang Nasrani. Yafet itu punya putra, pertama Jumir, kemudian Ma'jud, kemudian Madi, kemudian Yoan, kemudian Tobal, kemudian Masyik, kemudian Tiras. Asing ya nama-namanya. Iya, nggak ada di sini. Gak paham. Ya, Sunarto nggak ada di sini. Ya, itu kan nama kita ya. Jadi Baik. Kemudian setelah kita mengetahui dari mana bangsa Ya'juj Ma'juj itu, Yafit ini kan bangsa yang menurutkan ras Mongol, Turki, termasuk juga Romawi kuno ya, bukan Romawi yang baru. Romawi yang di zaman Nabi, bukan Romawi yang sebelumnya. Nah, pada saat Ya'juj Ma'juj ini membuat kerusakan di zaman ketika Dzulqarnain itu hidup, maka pada saat itulah Allah Jalla wa'ala mengutus Dzulqarnain, yang sebagian orang mengatakan bahwa dia seorang nabi, yang pasti bahwa dia seorang raja, tapi tidak disebutkan secara rajih bahwa dia seorang rasul. Akan tetapi Allah menyebutnya di dalam Al-Quran dengan kisah yang luar biasa, diberikan kehebatan yang belum pernah diberikan kepada orang-orang sebelum dan sesudahnya. Itulah Dzulqarnain. Oleh karena itu, yang nanti berinteraksi pada zamannya masing-masing, yaitu ada 3. Dzulqarnain, kemudian Ya'juj Ma'juj, kemudian Isa bin Maryam. Dzulqarnain tidak bertemu dengan Ya'juj Ma'juj, cuman dia hidup sezaman. Pada saat Ya'juj Ma'juj melakukan keganasan sebelum mereka akhirnya diisolasi. Jadi Dzulqarnain gak pernah ketemu, berhadapan langsung, gak pernah. Karena sebelum mereka keluar dari celah gunung itu, ternyata Dzulqarnain atas izin Allah sudah berhasil membuat sumbatan penutup yang akhirnya Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar. Nah, tapi di zaman yang berbeda, nanti Nabi Isa di akhir zaman akan berjumpa dengan Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj di sini adalah sebuah bangsa yang berketurunan terus-menerus dari generasi ke generasi, yang jumlah mereka ini banyak. Cuman belum tentu yang hidup pada masa Dzulqarnain masih hidup pada masa sekarang, atau bahkan hidup ketika Nabi Isa turun. Mungkin sudah generasi yang kesekian. Tapi sifat mereka ditunjukkan dalam hadis Rasul bahwa jumlah mereka sangat banyak. Nah, Nabi Isa lah nanti yang akan berhadapan langsung, bertemu dengan Ya'juj Ma'juj. Tapi Nabi Isa tidak perang secara hadap-hadapan. Tapi Nabi Isa
diperintahkan Allah untuk menyelamatkan diri. Karena bangsa ini ganas luar biasa. Kalau dalam literatur barat, Ya'juj Ma'juj ini disebut disebut dengan Gog Magog. Gog Magog. Mekol ngawur. Gog Magog. Nanti dilihat ya di Google ya, cari Gog Magog. Menurut mereka seperti apa? Kalau kita orang Jawa ini dulu, cerita-cerita mbak-mbak kita dulu, itu Ya'juj Ma'juj disebut dengan bahasa Jawa apa? Cuma jujo. Cuma jujo. Lamongan itu. Ya mbok teko Lamongan, mbok teko Madura karo. Loh, artinya nggak tahu. Cuma jujo itu Ya'juj Ma'juj. Karena kan dalam Quran kan dibaca Ya'juj Ma'juj. Karena wong Jawa cuma jujo. Kan gampang kan wong Jawa kan ngono ah. Iya kan? Nih. Tapi kan jarang orang tua kita cerita seperti itu, sudah nggak ada, jarang. Man saya sempat dengar mbak saya dulu pernah cerita, engkau bakal akhir zaman ono cuma jujo. Opo iku karo? Padahal di Quran maksudnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Lu ngono lho, artinya apa Ustaz? Yo karo aku artinya cuma jujo. Itu kan Ya'juj Ma'juj. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu kan nama orang yang akan membuat keturunan banyak. Ada yang mengartikan Ya'juj dari kata apa? Aja. Apa aja? Api yang panas. Nah itu wallahu a'lam. Apakah dulu Yafid menamakan anaknya Ya'juj itu atau Ma'juj memang artinya itu? Wallahu a'lam. Karena bahasa itu kesepakatan kan, bisa berubah. Baik. Dan itu tidak penting, yang penting bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita. Bagaimana Ya'juj Ma'juj dan bagaimana Dzulqarnain diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan tugas perbaikan di muka bumi atau meredam kerusakan di muka bumi. Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj Ma'juj pada saat itu sungguh sangat meresahkan. Maka Al-Quran menceritakan kepada kita tentang bagaimana sepak terjang dari Dzulqarnain dan Ya'juj Ma'juj. Baik ketika itu ataupun nanti di masa yang akan datang. Sekarang kita buka surah Al-Kahfi yang sering kita baca setiap hari Jumat, dan kita akan baca bagaimana kisahnya. Pada ayat 83 surah 18. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Apa katanya? Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Iya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Dzulqarnain itu ada yang mengartikan orang yang memiliki dua tanduk. Dzu memiliki, Al-Qarnain dua tanduk. Kalau satu tanduk namanya Qarnun atau Al-Qarnu. Maka dalam literatur kita, Al-Quran dan Sunnah, ada yang disebut Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk, ada yang disebut Sahibul Qarni. Sahibul Qarni, pemilik tanduk. Siapa Sahibul Qarni? Ngacung, siapa yang bisa? Ngacung dulu, gua nggak terima, cuman suara doang. Siluman namanya. Ngacung dulu, gentle, baru jawab. Ayo.
Loh, ngacung ae Kak wani, ngacung tok ae lho. Siapakah sahibul qarni? Pemilik tanduk. Ya wis, santai ini sampai durai. Kak ngaji sampai entek. Silakan. Malaikat. Betul, malaikat. Malaikat siapa? Nih jawab separuh kok, buku ini tak sesuai separuh. Ayo, yang lain. Halo. Malaikat siapa? Ngacung aja. Salah Kak diseneni. Tadi dibantu jawabannya malaikat, benar. Ya. Sekarang malaikat siapa? Ngacung dulu, saya enggak. Hah? Israel. Israel itu siapa? Saya kok belum kenal. Pencabut nyawa itu bukan Israel, salah ya. Nah, malakul maut itu pencabut nyawa. Ibu jangan terpengaruh nyanyian. Bila Israel datang memanggil, itu bohong, itu salah. Itu nyanyiannya mak-mak kita dulu. Salah itu nyanyian, jangan diikuti. Israel nggak ada dalam kamus kita. Yang mencabut nyawa malakul maut. Ayo cepat jawab. Ayo ngacung. Malaikat Israfil 100, barakallahu fik. Ngono ae lho cek suwene. Tiwas entek waktu nih rek, ngenteni sampean. Israfil. Ya, Israfil itu malaikat apa? Meniup sangkakala. Makanya dia dibekali dengan apa? Qarnun. Ketika ditanya asur, sur itu sangkakala. Ketika ditanya masur, apakah sangkakala itu? Nabi menjawab qarnun yunfakhu fi, yaitu tanduk yang ditiup. Makanya Israfil itu dibekali tanduk. Bukan trompet. Lantas melegitimasi bahwa ada kok malaikat tiup trompet. Sehingga kalau tahun baru dia tiup, berdalil dengan malaikat Israfil. Beda. Kalau trompetmu itu untuk kenikmatan. Tapi yang ditiup malaikat bukan untuk dinikmati. Orang mendengarkan mati. Lagian kan bukan trompet. Tanduk, ya kan? Kalau trompet itu ya soalnya seneng ngrungokno keniji ku apa. Ya, gambarannya sing enak-enak. Ya, jadi itu Sahibul Qarni. Ada Dzulqarnain yang memiliki 2 tanduk. Apa maksudnya? Coba nanti tetap dibuka ya tafsir tentang ini. Jadi pertama, ada yang mengartikan Dzulqarnain itu betul-betul real, secara hakiki, bahwa Dzulqarnain itu punya benjolan di kepala seperti tanduk. Kayak cerita-cerita apa itu yang punya tanduk itu? Film yang punya tanduk itu, pahlawan itu apa? Hellboy. Viking. Iya kan? Kan digambarkan mereka ada tanduk, walaupun tanduknya buatan. Makanya kan dia terinspirasi dengan itu. Orang yang kuat ya, melawan naga misalnya kan. Tapi kalau Dzulqarnain ini betul-betul punya tanduk ini, yang mengatakan secara hakiki bahwa betul-betul Dzulqarnain ada tanduknya. Yang kedua, ada yang mentakwil bahwa Dzulqarnain itu orang yang memiliki 2 kekuasaan yang meliputi barat dan timur. Karena kalau utara selatan itu susah dijangkau. Karena letaknya kutub. Karena nggak semua orang bisa menjangkau kutub pada saat itu. Tapi barat dan timur sudah dilalui. Itu kekuasaan Dzulqarnain. Makanya ada yang mengatakan beliau adalah raja. Dan ada yang mengatakan raja plus juga nabi. Kemudian pada ayat berikutnya,
Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Apa katanya? Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Pertama, dia punya kerajaan yang besar. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Raja Romawi. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Raja Persia. Tapi dia Muslim, hamba Allah yang taat. Adapun suku bangsa itu kan tidak jadi masalah. Selama dia beriman dan bertakwa, Allah terima. Bukan karena suku bangsanya. Nah, Allah memberikan yang kedua, pasukan perang yang hebat. Yang ketiga, Allah berikan Zulkarnain teknologi dan alusista persenjataan. Karena nanti dia akan apa? Menyambung gunung, gunung disambung. Belum ada ya teknologi hari ini yang bisa menyambung gunung. Ayo, mana negara mana yang bisa menyambung gunung dengan besi sampai rata? Itu sudah dilakukan oleh Zulkarnain. Dan yang keempat, dibekali oleh Allah apa? Penguasaan seluruh bahasa di muka bumi. Zulkarnain ini mengerti semua bahasa. Bahasa bangsa ini paham, bahasa bangsa ini paham, bahasa bangsa ini semua paham. Itulah kenapa dia apa? Melakukan penjelajahan ke muka bumi untuk menegakkan agama Allah. Fa'atba'a sababa. Apa katanya? Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'inda qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhid wa imma an tattakhidha fihim husna. Apa katanya? Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Iya. Inilah lawatan pertama, penjelajahan pertama dilakukan di sebuah tempat yang di sana seakan-akan matahari terbenam. Yakni masuk ke laut. Laut itu berlumpur hitam. Berarti ini ke arah mana ini? Halo, ke tempat yang seakan-akan matahari terbenam. Jadi dia berada di ujung darat, di depannya ini laut, yang matahari itu turun ke bawah, seakan-akan masuk ke laut. Berarti ke arah mana ini? Ke arah barat. Ini penjelajahan pertama. Di situ ada kaum, ada yang taat, ada yang tidak taat. Apa perintah Allah bagi yang tidak taat dan apa perintahnya bagi yang taat? Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, zalim, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya. Lalu Allah mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Iya. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna fasanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya atau perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Sebagaimana para nabi dan para rasul, kedatangan mereka ke negeri-negeri tidak lain adalah li'ila li kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, yakni menegakkan tauhid,
Jangan sampai manusia menyembah syaitan atau menyembah tauhid, apa saja yang diibadahi selain Allah, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Thumma atba sababa. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Iya. Kemana jalan berikutnya? Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajada tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniya sitara. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari, yaitu sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Maka perjalanan kedua ini ke arah mana? Ke timur, ke tempat di mana matahari seakan terbit darinya. Ada nggak bangsa yang mengklaim dirinya adalah negeri matahari terbit? Endi? Temen tahu. Mungkin dulu ibu-ibu yang pernah dijajah Jepang kali ya. Dulu kan harus menghormat ke matahari. Apa itu? Seikiri. Iya benar. Ya, matahari lambangnya ada di mana? Benderanya bulat merah. Wallahu alam. Apakah yang didatang ini Jepang? Kalau nanti antum lihat semua tafsirnya, itu orang ini negerinya nggak ada bangunan. Dia hidup masuk ke goa. Dulu. Kalau lihat ceritanya para shogun dulu, kok mirip gitu. Dan makanan mereka adalah ikan. Itu dalam tafsir. Hah? Wong Jepang mangane apa? Temen nah. Sampean gak mangani Pak. Cece, iwak wong Malang iku dudu iwak laut tempe. Iwak kerupuk. Ini ikan laut ya. Itu makanan dia. Ya saya singkat karena nggak dibuka tafsirnya karena waktunya terbatas nih ya. Kita harus tuntaskan ini hari. Karena kita akan masuk tanda-tanda kiamat berikutnya. Kadzalika wa qad a'atna bima ladai khubara. Nah, satu. Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Tsumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Barat sudah, timur sudah, kira-kira kemana? Tinggal dua arah, mana yang belum? Utara, selatan. Kira-kira antara utara dan selatan yang mudah dijelajahi yang mana? Kemeru. Wis tau rono ah. Ya ibu mungkin lihat global. Ya. Yang kutub utara itu di mana letaknya? Itu daratan apa lautan? Hei, kutub utara. Ya salju maksudnya daratan. Yang kutub selatan di mana? Lautan kan? Yang mudah dijelajahi yang laut apa yang darat? Yang darat. Berarti lebih mudah ke kutub mana sebetulnya? Ke kutub utara. Koyok lagu. Koyok lagu. Koyok lagu. Lagune sapa? Nggak ada. Aku karo lagu. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min duni ma qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Nah, berarti ini berada di daerah Tinggi. ketinggian, daerah pegunungan. Di sana ada dua gunung. Kemudian dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. karena terisolirnya dia atau mereka. Karena jauh dari kepadatan penduduk atau keramaian pusat dunia. Dia berada di atas gunung. Sehingga apa? Mungkin interaksi kurang.
Sehingga komunikasinya itu jarang berinteraksi dengan model-model bahasa yang lain. Makanya ketika Dzulqarnain ke sana, itu bahasanya paling susah. Tapi karena Allah memberikan hidayah kepada Dzulqarnain, mudah bagi Dzulqarnain untuk memahaminya. Sehingga apa? Transaksi tolong-menolong antara keduanya pun terjadi. Apa permintaan mereka? Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Saking butuhnya dia untuk keamanan, kenyamanan hidup, berani membayar mahal. Dzulqarnain, dia kumpulkan harta mereka, emas mereka, perak mereka untuk membayar Dzulqarnain. Karena mereka tahu Dzulqarnain ini orang hebat, punya teknologi, punya ilmu, punya orang-orang kuat yang membantunya. Makanya terjadi berjening di situ, tawar-menawar. Tapi semua ini ditolak mentah oleh siapa? Dzulqarnain. Apa yang ditolak? Upahnya ditolak, tapi permintaan tolongnya diterima. Inilah manusia mulia. Karena memang dia diberi ilmu oleh Allah, sehingga dia nggak butuh harta benda duniawiyah. Yang dia butuhkan adalah pahala dari Allah Jalla wa'ala. Apa ucapan Dzulqarnain? Qala ma makkanni fi rabbi khair fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radba. Apa katanya? Dzulqarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, yaitu manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Ucapan ini sama dengan ucapan Nabi Sulaiman ketika didatangi oleh para diplomat Ratu Balqis yang menawarkan berbagai macam hadiah. Diplomasi itu gagal. Kenapa? Karena orang-orang Ratu Balqis menganggap bahwa Sulaiman hanya sekedar raja. Raja yang yang tergiur dengan dunia. Dia salah. Ternyata yang didatangi adalah seorang nabi yang hanya berharap upah dari Allah Jalla wa'ala. Makanya delegasi mereka itu disuruh apa? Pulang. Apa yang kau berikan kepada kami gak ada artinya jika dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kami. Udah sana pulang. Akhirnya Ratu Balqis sendiri yang datang. Ini bukan raja ini. Ini orang hebat ini. Harta nggak mau. Masa diplomasi harta kalah. Akhirnya apa? Ratu Balqis melancarkan diplomasi asmara. Tapi gagal juga nggak? Gagal juga, ya kan? Kan akhirnya apa? Dia kan ngangkat kainnya kan, supaya Nabi Sulaiman tertarik. Ternyata nggak bergeming. Pura-pura aja itu lantainya ada air. Dipikir itu adalah sungai atau kolam. Padahal sudah dilapisin kaca. Gagal total. Inilah Nabi. Ucapan yang diucapkan oleh Dzulqarnain ini mirip. Ma makanna fihi rabbi khairun. Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang kau tawarkan. Dan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan dan kejayaan. Demikian pula Dzulqarnain diberikan kejayaan dan kekuasaan. Kenapa? Karena dia bekerja ikhlas karena Allah. Bukan karena dunia. Yaitu ada dalam yakni sebuah ayat ya tentang kisah Nabi Sulaiman.
Kemudian apa kata Dzulqarnain? Dzulqarnain minta, aku nggak butuh duitmu. Aku cuman butuh apa? Orang-orangmu sini. Ayo, bantu saya. Dan kalau ada alat-alat, bawa alat-alat itu. Dan kemudian kemudian Dzulqarnain meminta agar mereka apa? Membuat besi dan cairan tembaga yang cair untuk membuat dinding. Dzulqarnain mengatakan, Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrid alaiki tara. Apa katanya? Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Jadi besi itu ditata, ibarat batu bata. Ditata sedemikian rupa besi itu sampai tinggi ke atas, sampai menyamai tingginya gunung atau kedua gunung itu. Setelah itu, apa katanya? Berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Iya. Jadi setelah ditata sedemikian rupa, apa namanya? Besi itu kemudian ditiup. Maksudnya ditiup apa? Yaitu ditiup dengan api. Ditiup di situ apa? Dengan api. Tahu nggak? Kalau ibu beli nasi goreng, apinya gimana? Ada tekanannya nggak? Itu maksudnya ditiup. Api yang melip-melip dengan api yang pakai jos, itu lebih panas mana? Lebih cepat matang mana? Jos. Las juga begitu kan? Cepat kan? Jadi ditiup api itu dengan tekanan, sehingga apa? Besi ini menjadi merah membara. Nah, saat itulah kemudian Dzulqarnain minta apa? Yakni atuni zubarul hadid, atuni ufrik alaihi kitro. Aku minta tembaga yang sudah mencair. Yang sudah mencair berarti yang sudah dipanaskan. Kemudian apa? Dituangkan di atas besi yang merah membara itu. Sehingga apa? Lengket. Besi ini kuat, menunjukkan kekokohan, dan tembaga itu menunjukkan ketahanan. Tahan dari apa? Tahan dari erosi, tahan dari cuaca. Karena yang lebih mudah berkarat apa? Besi. Nah, besi itu kan butuh kekuatan dengan besi itu, tapi butuh ketahanan hingga hari ini, maka dilapisi dengan tembaga. Makanya tembaga itu tidak lebih mudah berkarat dibandingkan besi. Inilah dinding yang tidak sekedar dinding fisik, tapi dinding yang merupakan rahmat dari Allah. Kenapa? Dinding ini tidak bisa dinaiki oleh Ya'juj Ma'juj. Baik dinaiki dari sebelah atas atau dari bawah. Selalu merosot. Karena ini rahmat dari Allah. Sehingga katanya, فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Mendaki tidak bisa, melobangi tidak bisa. Walaupun mereka sudah berusaha. Setiap kali mereka naik ke atasnya, sudah sampai puncak, tahu-tahu ada angin. Blek tiba. Sudah sampai atas, wus, jatuh. Dilubangi juga tiap hari dilakukan. Setelah berlubang sedikit, wis pegel, ayo mulai, besok dilanjutkan lagi. Begitu besok lagi datang ke tempat itu, sudah nutup semakin tebal. Berarti ini dinding ghaib. Siapa yang membuat seperti ini? Allah. Dzulqarnain hanya perantara. Ingat, mereka akan mampu melubangi dan menghancurkan dinding itu ketika sudah sampai kepada mereka kalimat insya Allah.
Ketika pemimpinnya, ayo kita pulang, kita istirahat, kita besok kerja lagi, insya Allah kita akan teruskan. Ternyata dia mengenal kalimat insya Allah. Maka begitu pagi hari dilihat, loh masih berlubang, ayo kita teruskan. Akhirnya mereka keluar. Lah iya sopo sing ngajari insya Allah ini? Nek gak ono wong rono ya. Atau mungkin satu orang yang kali datangnya belajar ke tempat lain, lantas dia mengerti kalimat ini. Didasarkan atas hadis, buka riwayat Ibnu Majah nomor 3314, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Ya'juj Ma'juj menggali lubang dinding Dzulqarnain itu setiap hari. Silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj menggali lubang setiap hari, sehingga jika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka berkatalah yang menguasai mereka, kembalilah, kita akan menggalinya lagi besok. Ternyata mereka selama ini belum bisa melihat apa? Matahari. Berarti bisa jadi Allah simpan dia di mana? Di dalam bumi. Atau karena saking tingginya gunung itu sehingga dia berada di bawah gunung. Sementara hidup mereka dikelilingi oleh pegunungan. Terus, maka Allah SWT mengembalikannya melebihi dari yang sebelumnya. Dan ketika masa mereka telah sampai dan Allah ingin mengirim mereka kepada para manusia, maka mereka kembali menggali sampai ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari. Maka orang yang menguasai mereka berkata, apa katanya? Kembalilah, kalian akan menggalinya lagi besok. Iya, kalian akan menggali besok jika Allah mengizinkan. Insya Allah. Udah kenal berarti. Jika Allah mengizinkan. Maka apa yang terjadi? Maka mereka menunggu, lalu kembali ke tempat penggalian yang masih seperti bentuk semula. Iya, saat mereka meninggalkannya. Iya, berarti lubangnya tidak tertutup, tetap menganga lubangnya. Maka mereka terus menggalinya dan keluarlah kepada manusia. Lalu mereka menghirup air. Apa artinya? Meminum sebuah danau sampai habis. Artinya danau itu dijadikan sebagai sumber minum mereka, diminum sampai habis. Dikatakan bahwa danau itu adalah danau Tiberia, ya, atau Tobaria, atau orang mereka mengatakan Tiber, ya. Lalu dan manusia pun berlindung dari mereka di benteng-benteng. Lalu mereka melemparkan anak panah mereka ke langit. Ya, mereka melemparkan apa? Anak panah mereka ke langit. Maka anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Maka mereka berkata, kami telah menundukkan penghuni bumi dan kami menguasai penghuni langit. Itulah halu mereka. Kita telah menguasai bumi dan telah menundukkan penghuni langit. Padahal darah yang turun itu bukan darah orang penduduk langit. Cuman dibully mereka, diprank sama Allah. Seakan-akan dia telah membunuh penduduk langit. Kenapa? Panah tombak mereka kembali ke bumi dengan bercucuran darah. Lanjut. Maka Allah mengutus nagaf atau ulat di kepala mereka. Itulah akhir dari kisah mereka. Nanti mereka akan dimatikan, ditewaskan, yakni oleh tentara Allah berupa nagaf. Nagaf itu bisa ulat, bisa serangga. Bisa ulat, bisa serangga. Dan sebetulnya nggak bertentangan. Kenapa? Karena serangga itu mengalami metamorfosis, ada bagian atau fasenya yang disebut dengan apa? Ulat atau belatung. Kemudian, lalu Allah membunuh mereka dengan binatang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi akan menjadi gemuk dan bersyukur berkat daging-daging mereka. Ternyata ternak-ternak di akhir zaman itu akan memakan jasadnya Ya'juj Ma'juj sehingga menjadi gemuk.
Wallahu a'lam. Kemudian pada ayat 98 Dzulqarnain mengatakan, qala dza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Apa katanya? Dzulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur lulu, dan janji Rabbku itu adalah benar. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Iya. Para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lain surah Al-Anbiya ayat 96 yang menyebutkan kalimat Ya'jud Ma'jud. Karena Ya'jud Ma'jud disebut Al-Quran cuma 2 kali. Di surah Al-Kahfi dan dalam surah Al-Anbiya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yasilun. Apa kata Allah? Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Iya, mereka turun dari tempat yang tinggi, turun memenuhi penjuru bumi, dan mereka membuat kerusakan. Semua yang berbeda dengan mereka dibabat habis, dirusak. Apakah itu makhluk hidup, apakah itu bukan, dirusak. Pohon-pohon dirusak, tanaman dirusak. Kalau ada sepeda dirusak. Ya, pemenek becak itu dirusak. Oh iya. Seneni Jokowi, Bu. Pedal. Baik. Dalam hadis yang bersumber dalam Sahih Ibnu Majah 3313. Ini kisah lebih lengkap tentang akhir dari perjalanan mereka ketika berhadapan dengan Nabi Isa, Imam Al-Mahdi, dan kaum muslimin yang diperintah Allah menyelamatkan ke Gunung Tursina. Jadi nanti kaum muslimin ketika Ya'juj Ma'juj ini memenuhi bumi, kaum muslimin itu memasuki benteng-benteng. Dan diantaranya yaitu naik ke atas gunung. Gunung apa? Tursina. Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Mereka kalau mau naik ke sana nggak bisa. Selalu delosor. Naik lagi nggak bisa. Mereka kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan menaiki tempat itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ya'juj dan Ma'juj dibukakan jalan keluarnya, lalu mereka pun keluar sebagaimana difirmankan Allah SWT, dan mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Quran surat Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka menguasai bumi seluruhnya, dan sebagian kaum muslimin berpihak ke dalam golongan mereka. Oh, ternyata juga ada yang berpihak kemana? Ke Ya'juj Ma'juj. Jadi pengkhianat. Hingga sisanya berada di kota-kota dan benteng-benteng mereka, beserta mereka hewan-hewan ternak. Dan ketika mereka melintasi sungai, maka mereka meminum air sungai tersebut, sehingga mereka tidak menyisakan sesuatu pun di dalamnya. Lalu kelompok terakhir mereka melintasi setelah mereka, maka berkatalah seorang dari sekelompok itu, sungguh dulu di tempat ini pernah mengalir air. Iya, sungguh dulu di sini ada air, sekarang kering. Padahal yang meminum siapa? Koncoy. Bolone Dewi. Terus, lantas muncullah seseorang dari mereka di atas bumi dan berkata, mereka adalah penguasa bumi. Kami telah selesai dari mereka. Dipikir mereka telah menguasai penduduk bumi. Padahal penduduk bumi lagi apa? Sembunyi. Dan sungguh kami akan menantang penghuni langit, sehingga seseorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit. Kalau tadi melempar anak panah, ini melempar apa? Tombak. Kemudian, maka tombak itu akan kembali dengan berlumuran darah. Lantas mereka berkata, kita telah membunuh penghuni langit. Iya. Tertipu nggak?
Karena penduduk langit tidak punya darah. Penduduk langit siapa? Malaikat. Malaikat punya darah enggak? Enggak. Jangan-jangan itu panahnya ditancepin sama Allah ke burung. Kemudian ada darahnya dikembaliin ke bumi. Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah SWT mengutus binatang. Iya, yaitu apa? Seperti nagof. Nagof. Tadi disebut apa? Ulat. Sekarang apa? Belalang. Belalang. Mirip nggak? Sama aja. Kan itu satu metamorfosis. Terus. Lalu menyerang leher-leher mereka, sehingga mereka mati layaknya matinya belalang. Dan mereka saling bertumpukan, menunggangi satu dengan lainnya. Mereka itu matinya langsung seketika jadi satu. Mati siji, mati kabeh. Itu Ya'juj Ma'juj. Seperti itu. Kemudian pada pagi harinya kaum muslimin tidak mendengar suara mereka. Kenapa? Ketika kaum muslimin berada di atas gunung Tursina, di bawah itu gemuruh mereka. Pada berebut pengen naik, pengen mendapatkan kaum muslimin mau dibantai. Tiba-tiba setelah itu kok nggak terdengar suara. Makanya kaum muslimin curiga. Lantas apa? Maka mereka berkata, apa katanya? Siapakah lelaki yang telah menggadaikan dirinya dan melihat apa yang mereka perbuat? Siapa yang berani mati? Siapa yang mau jadi volunteer untuk melihat keadaan mereka? Turun dan melihat mereka. Maka turunlah seorang lelaki di antara mereka yang telah menyiapkan dirinya untuk mereka bunuh. Lelaki itu mendapati mereka telah mati terbunuh. Ternyata mereka semua telah mati. Bumi dipenuhi dengan jasad-jasad bangkai-bangkai mereka. Lalu ia berseru kepada mereka, bergembiralah, musuh kalian telah binasa. Maka orang-orang pun keluar dan melepaskan ternak-ternak mereka. Tidaklah mereka memiliki binatang ternak, kecuali tersisa daging-dagingnya saja. Ia pun bersyukur atasnya, seperti syukur terbaik dari tumbuhan yang tidak pernah mendapat siraman air. Dalam hadis Muslim yang panjang, disebutkan jasad ini kemudian dibuang oleh Allah ke suatu tempat dengan mengirim burung-burung sebesar unta. Baik, baca dulu 3311 Ibnu Majah. 3311 dari An-Nawas bin Sam'an. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Kaum muslimin akan menyalahkan dari uang dirham Ya'juj dan Ma'juj serta anak panah dan perisai mereka selama 7 tahun. Jadi peninggalan rampasan perang mereka, Ya'juj Ma'juj yang sudah mati, meninggalkan apa? Panah, tombak, emas, perak, itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Selama berapa tahun? Cuma 7 tahun. Setelah itu Nabi Isa wafat, Imam Al-Mahdi meninggal pada tahun ke-9, lantas kaum muslimin kehilangan pemimpin, sudah mulai tergradasi imannya, akhirnya muncul pula orang-orang kafir. Nah, setelah orang kafir semakin banyak, kekafirannya sudah merajalela, maka Allah kemudian memutuskan perkaranya, yaitu kaum muslimin diwafatkan oleh Allah. Maka tinggallah orang-orang durjana yang hidup di muka bumi. Yang tidak lama kemudian terjadilah kiamat. Inilah tanda besar di antara tanda-tanda kiamat, yaitu munculnya Ya'juj Ma'juj dan akhir kesudahan dari kisah mereka. Insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tanda besar di antara tanda-tanda kiamat, yaitu tatlu'us syamsu min maghribiha, terbitnya matahari di tempat terbenamnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.